Recording in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Yomsari dengan NIM 223438 dari Prodi Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem manajemen toko bunga untuk memenuhi tugas akhir pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu dan Bapak Reni Praskasandra, MS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa aplikasi sistem manajemen toko bunga ini penting. Yang pertama, karena pertumbuhan industri bunga, permintaan meningkat pesat untuk acara-acara khusus. Lalu kemudian ada tantangan manajemen toko bunga. Kesulitan untuk membaca persediaan dan pesanan, keterbatasan sistem analisis data penjualan. Oleh karena itu, dihadirkanlah solusi aplikasi sistem manajemen toko bunga. Aplikasi terintegrasi untuk stok, pesanan, dan pelanggan. Permasalahan yang diatasi yaitu ada penanganan dinamika persediaan bunga, pelacakan pesanan, dan analisis data penjualan yang efisien. Fokus pada efisiensi dan pertumbuhan. Kemudahan pemantauan stok dan pesanan ada dan terdapat fitur pelaporan mendetail untuk analisis performa penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep OOP atau Object Oriented Programming pada aplikasi sistem manajemen toko bunga. Terdapat inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, class, object, method, constructor, dan visibility. Pertama-tama saya akan menjelaskan unsur konsep pemrograman yang dilibatkan. Yang pertama, terdapat warisan atau inheritance. Di sini, pada kelas PowerShell Management System, terdapat penggunaan Extends Application. PowerShell Management System adalah turunan dari kelas application. Dengan demikian, PowerShell Management System mendapatkan dan memiliki fungsionalitas dari kelas application. Pada peta konsep ini, application akan mewariskan sifatnya kepada PowerShell Management System dan FXML Document Controller. Kelas PowerShell Management System adalah turunan dari kelas application, sehingga PowerShell Management System memperoleh semua sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kelas application. Begitupun kelas FXML Document Controller adalah kelas terpisah yang mengimplementasikan antarmuka variable. Dalam konteks ini, peran FXML Document Controller lebih ke pengelolaan logika antarmuka pengguna. Kelas PowerShell Management System dapat membuat objek dari kelas stage dan scan untuk mengolah antarmuka pengguna. Selanjutnya, terdapat polymorphism. Penggunaan polymorphism runtime terdapat pada penggunaan kelas PowerShell Management System. Metode start implementation. Metode start diimplementasikan dari antarmuka application. Dalam metode ini, terdapat penggunaan antarmuka parent. Seperti yang dapat kita lihat, yaitu parent root sama dengan XML loader buat get class get resource dari fxml document.xml. Di sini, parent adalah sebuah antarmuka yang diimplementasikan oleh kelas-kelas seperti anchor pen, dan lain-lain. Fungsi lain fxml loader.load mengembalikan objek yang memiliki tipe parent, dan jenis objek yang dikembalikan dapat bervariasi tergantung pada struktur fxml yang dimuat. Di mana objek root sebenarnya bisa menjadi inisiasi dari kelas yang berbeda. Dan semuanya mengimplementasikan antarmuka parent. Dengan cara ini, kita dapat memperlakukan objek tersebut sebagai objek dari tipe parent, tanpa mengetahui dengan implementasinya yang sebenarnya. Hal ini memberikan fleksibilitas karena kode di start dapat bekerja dengan berbagai jenis objek untuk memenuhi kontrak terbuka parent. Yang ketiga yaitu encapsulation. Encapsulation adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang melibatkan penyembunyian rincian internal objek dan pengaturan akses terhadap propertinya. Dalam kode ini, terdapat akses yang pertama yaitu access modifier. Beberapa variabel seperti X dan Y dalam kelas PowerShell Management System dan fxml Document Controller dideklarasikan dengan modifier access private. Ini berarti variabel hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang sama. Ini menciptakan batasan pada aplikasi tersebut dari luar kelas.
Tanggung jawab, misalnya, pada metode login, sign up, dan kelas, pada kelas XML Document Crawler menyediakan fungsionalitas terkait dengan login, sign up, dan notifikasi. Ini menciptakan suatu tingkat abstraksi yang menyembunyikan detail implementasi dan kompleksitas dari pemanggilan kode tersebut. Selanjutnya, ada return set. Meskipun dalam contoh kode tidak ada penggunaan secara langsung, konsep encapsulation juga mencakup penggunaan metode getter dan setter, seperti public void, set x, double x, is x sama dengan x. Selanjutnya kita masuk ke abstraksi. Nah, abstraction. Abstraksi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang melibatkan penyederhanaan kompleksitas sistem manajemen untuk menyembunyikan detail implementasinya dan hanya mengekspos fungsionalitas yang relevan. Dalam konteks ini, beberapa aspek abstraksi dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu ada antarmuka grafis pengguna atau GUI. Dalam kelas terdapat penggunaan antarmuka menggunakan JavaFX. Seperti pada bagian parent root sama dengan XML loader, load get class resource, xml.fxml. Selanjutnya yaitu operasi dengan database. Dalam XML document crawler terdapat logika operasi database, seperti pengambilan data pengguna dari tabel admin dan menambahkan data pada tabel tersebut. Data tersebut disembunyikan dalam metode login, sign up, dan connect DB. Ini membuat logika database menjadi lebih abstrak bagi kelas-kelas yang menggunakan XML document controller. Ketiga, ada pengelolaan tampilan dan navigasi. Nah, metode login dari XML document controller, setelah proses login, aplikasi beralih ke tampilan dashboard. Tampilan navigasi ini disembunyikan dalam metode tersebut, yang membuatnya lebih abstrak lagi, kelas lain tidak tahu detail implementasinya. Selanjutnya ada kelas. Dapat beberapa kelas. Yang pertama, kelas PowerShell Management System yang merupakan kelas utama yang mengimplementasikan antarmuka application. Kelas ini tanggung jawab untuk mengelola aplikasi dan memulai antarmuka pengguna grafis GUI menggunakan JavaFX. Selanjutnya ada XML Document Controller yang merupakan kontrol yang terhubung antarmuka pengguna XML. Lalu ada database, bagian ini berfungsi untuk sebagai utilitas dalam mengelola koneksi ke database MySQL. Selanjutnya kita masuk ke Object and Method. Objek terdapat parent root, alert, dan parent root lainnya yang mewakili struktur antarmuka pengguna dari file XML yang berbeda. Lalu ada metode, yaitu metode start. Metode ini diimplementasikan dari antarmuka application dan merupakan metode utama untuk memulai aplikasi. Lalu ada metode login, sign up, switch form. Lalu ada metode connect DB yang dilakukan untuk meneruskan ke database MySQL. Selanjutnya yaitu konstruktor. Konstruktor terdapat pada kelas source data, yaitu public source data, integer color ID, dan sebagainya. Konstruktor ini memiliki parameter dan ketika suatu objek source data dibuat, nilai-nilai yang diteruskan sebagai argumen akan digunakan untuk menginisialisasi atribut-atribut objek tersebut. Konstruktor memiliki peran khusus dalam memberikan nilai awal pada objek ketika objek tersebut dibuat. Dalam kasus ini, konstruktor menerima 6 parameter, yaitu ada flower ID, name, status, price, image, dan date. Setelah konstruktor dijalankan, objek source data akan mengambil nilai-nilai awal yang sesuai dengan parameter yang diteruskan saat pembuatan objek. Lalu yang terakhir ada visibilitas atau visibility. Beberapa tingkat visibilitas diterapkan dalam aplikasi PowerShell Management System ini, yaitu ada private, tabel atau metode yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses dalam kelas yang sama. Dalam konteks objek flower data, semua variabel yang instansinya seperti flower ID, name, dan lainnya dideklarasikan sebagai private hingga hanya dapat diakses dalam kelas flower data itu sendiri. Lalu kemudian ada public. Metode atau variabel yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas itu sendiri, dari kelas paket yang sama, maupun dari luar paket. Seperti public floors data,
Dan konstruktor di atas, konstruktor ini memiliki tingkat visibilitas publik. Itu dapat memanggil kelas dari kelas-kelas lain dan itu adalah cara umum untuk membuat dan menginisialisasi objek dari kelas source data. Selanjutnya, kita akan menampilkan aplikasi. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana login akun. Selanjutnya kita akan mengakses dashboard, lalu mengakses data bunga, sakti, dan kemudian akan logout. Pertama-tama kita akan menjalankan melalui main filenya, file utama dari project ini. Pada bagian ini kita disuguhkan dengan tampilan masuk. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Username itu dengan jika kita salah mengisikannya, maka akan muncul tampilan error message username atau password. Jika misalnya kita kosongkan, akan keluar error message yang meminta untuk isi semua bagian. Jika misalnya password dan username benar, maka login akan berhasil dan menampilkan pesan informasi. Setelah kita berhasil login, kita akan dialihkan ke dalam aplikasinya. Pertama, kita disuguhkan dengan beranda. Di tampilan beranda ini ditampilkan berapa jumlah bunga yang tersedia, pemasukan total pembeli, dan di sini ada diagram data pemasukan. Pemasukan pada tanggal 12, tanggal 20, tanggal 22, 23, 24, dan 25. Terdapat diagramnya sesuai dengan jumlah pemasukan pada hari itu. Lalu pada bagian bunga ini, kita bisa melihat data-data bunga yang tersedia, harganya, dan juga gambar. Di sini ada bunga matahari, bunga mawar, bunga anggrek, bunga mati, dan bunga lili. Misalkan kita akan menambahkan sebuah data. Kita tambahkan gambar yang terlebih dahulu. Kita berencana menambahkan bunga tulip. Di sini sudah kita masukkan gambar bunga tulip. Kita tambahkan ID bunga 6, lalu namanya bunga tulip. Lalu statusnya available dan harganya misalnya satu buket itu 45.000. Kita tambah, data berhasil ditambahkan. Lalu jika kita ingin mengubah data, kita tinggal mengklik di bagian bunga itu. Jika kita ingin mengubah statusnya menjadi not available, kita perbarui. Dia akan menampilkan pesan perbarui data dengan ID 6. Oke. Data berhasil terbarui menjadi not available. Nah, jika misalnya sehingga kita lihat di beranda bunga yang tersedia ada 5. Jika kita edit menjadi available, datanya menjadi 6 yang tersedia. Jadi kita akan mencobakan pembelian. Sini kita akan mencoba pembelian bunga dengan ID 6, yaitu bunga tulip. Kita akan membeli 3 bunga tulip. Lalu kita masukkan ke keranjang. Kalau kita juga ingin bunga matahari, kita akan beli 2. Kita masukkan juga ke keranjang. Lalu kita bayar. Akan ditampilkan pesan konfirmasi. Apakah Anda yakin? Ya. Transaksi berhasil. Terima kasih telah berbelanja. Selanjutnya kita akan melihat diagramnya. Datanya sudah bertambah. Dan juga sudah muncul data grafik pembelian pada hari ini.
Sini juga sudah masuk data pembelian pada hari ini, yaitu tanggal 26. Pembeliannya sekitar 280. Di sini terdapat tampilan bunga. Dan jika kita ingin menghapus data bunga tulip ini, bisa kita hapus yang tulip ini. Oke, harus kita isi dulu sama bagian. Lalu kita hapus data bunga dan ID 6. Oke. Kita berhasil dihapus, sisa bunga kita terdapat 5. Kita lihat di beranda, bunga yang tersedia adalah 5, dan total pembeli adalah 9, karena kita sudah melakukan pembelian. Selanjutnya kita akan melakukan logout dari ini. Akan keluar confirmation message, yaitu menanyakan apakah Anda ingin keluar dari akun ini. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database. Di database digunakan yaitu menggunakan MySQL. Lalu di sini nama database-nya adalah Flower, memiliki beberapa tabel, min, customer info, dan flowers. Pada bagian ini tampilkan ada nama database-nya Flower dan memiliki 4 tabel. Pertama tabel admin dengan struktur seperti ini. Ada ID sebagai primary key, lalu username, password, dan email. Selanjutnya customer yang strukturnya seperti ini. Ada ID sebagai primary key, lalu ada customer ID, flower ID, name, quantity, price, dan date. Date ini bersifat null atau tak terhenti. Lalu pada bagian tabel customer info ada ID sebagai primary key, lalu ada customer ID, total, dan date. Lalu terakhir ada flowers dengan struktur terdapat ID, flower ID, name, status, price, image, dan date. Serta juga terdapat diagram data pada penjualan bunganya, seperti yang kita lihat pada tampilan dashboard tadi. Selanjutnya, saya akan mengenalkan fitur terbaru yang telah ditambahkan, yaitu fitur daftar untuk pengguna yang belum memiliki akun untuk masuk. Lanjut, kita running lagi. Di sini kita disuguhkan tampilan untuk masuk. Jika misalnya kita belum memiliki akun, maka kita bisa daftar di sini. Pada bagian link ini, belum punya akun, daftar di sini. Setelah kita klik, tampilan yang berubah menjadi bagian halaman daftar. Di sini kita diminta masukkan email, username, dan password. Coba kita buat dengan reno@yam.com. Lalu username-nya Reno, passwordnya Reno. Terdaftar, berhasil membuat akun. Kalau misalnya ada bagian yang kosong, daftar dari minta untuk mengisi semua bagian. Karena kita sudah memiliki akun, kita berhasil membuat akun tadi, maka kita akan bisa langsung masuk dari bagian ini. Kita masuk dengan akun tadi, akun baru kita yaitu Reno, bagian berhasil, dapat masuk ke tampilan dashboard ini. Baik, di sini kita bisa keluar lagi, lalu masukkan akun yang lain, dan jika ingin menambahkan akun lagi, daftar di sini. Jika misalnya kita sudah tidak memiliki akun lagi, kita bisa masuk di sini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi ini. Apabila ada kurang yang mohon dimaafkan, hanya manusia tidak lupa dari kesalahan. Semoga informasi dan penjelasan saya tadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.